Kak Yugus. Halo Kamelia. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Kak Yugus ya, di sini terdaftar dari Denpasar ya Kak. Benar banget. Dari Denpasar itu memang rumah asli atau merantau Kak? Emang rumah asli mama papa dari Denpasar. Oh gitu ya. Terus di Denpasar itu tinggal sama siapa aja? Aku di Denpasar tinggal sama kedua orang tuaku, terus sama adikku juga. Oh gitu. Berapa bersaudara Kak? Aku 2 bersaudara Kak. Terus anak keberapa? Aku anak pertama. Aku punya adik cewek. Oh gitu. Terus sebelum kesini orang tua udah tahu kalau kakak konseling? Tadi udah sempat nelpon mama buat ngasih tahu aku mau konseling ke sini Kak. Ya. Jadi sebelum kita konseling aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Melia sebagai konselor Kak Yugus dalam beberapa jam ke depan. Nanti kalau misalnya Kak Yugus emang masih merasa kurang waktunya, Kak Yugus bisa dijadwalkan di lain hari nanti ya. Iya. Terus gimana sih kabar Kak Yugus sekarang? Baik Kak, tapi nggak baik-baik juga sih. Nggak baik-baiknya tuh kayak gimana? Kayak capek gitu. Capeknya tuh bisa dijelasin secara spesifik? Ya Nek, akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih. Sekarang kan aku lagi ngampus. Terus semester 6 juga kan sekarang. Dan semester 6 tuh mengharuskan aku untuk kerja praktek. Jadi di semester ini tuh 3 bulan ke depan tuh aku full kerja praktek. Terus ditambah juga ada kelas-kelas yang lainnya gitu. Belum lagi ada kegiatan organisasi di kampus gitu. Jadi kayak aku capek gitu, aku kurang bisa memanage waktuku. Kurang manage waktu ya. Terus kalau misalnya kerja prakteknya itu ngapain aja sih Kak? Kebetulan sih aku dapat di sekprinya, jadi aku di sana tuh nyatet surat keluar, surat masuk, terus kadang aku juga bikin notulen kalau ada rapat. Jauh nggak tempat KP-nya Kak Yugus dari rumah? Nggak terlalu jauh sih, 30 menitan lah kira-kira Kak, dari rumah ke tempat KP. Terus kalau misalnya Kak Yugus itu kurang bisa nge-manage waktu itu, Kak Yugus kan ngerasa kewalahan ya. Terus pas ngerasa kewalahan itu kakak ngapain sih? Nyari waktu istirahat sih. Aku sebisa mungkin ngelarin semua kerjaanku, habis itu biar bisa istirahat. Soalnya kan capek banget dari pagi sampai malam. Kak Yugus kan ngerasa kewalahan ya. Terus hari Minggu itu udah ngelakuin me time, kayak drakor, refreshing atau nggak belanja kayak itu kan ya. Iya. Terus ada nggak sih itu berpengaruh sama nilai-nilai Kak Yugus di tugas-tugas kuliah? Itu sih sebenarnya faktor kenapa aku bisa ngerasain capek itu semua. Kayak semester ini tuh kan memang benar-benar sibuk. Jadi kayak aku ngerasa nilai-nilaiku tuh semakin turun gitu loh. Kayak aku juga nggak ada waktu untuk belajar kayak dulu. Kayak emang full sekarang di luar aja. Apalagi KP itu kan bikin nggak konsen buat kelas itu biasanya. Kadang pas lagi kelas dipanggil lah, disuruh ini, disuruh itu. Jadi kayak gimana ya? Jadi nggak fokus gitu. Jadi kayak nilai-nilaiku tuh jadi turun gitu. Pas nilainya Kak Yugus itu turun, apa sih yang Kak Yugus lakuin? Yang aku lakuin itu awal-awalnya aku kan kayak sedih banget gitu, aku bisa anjlok gini, nggak ada yang masuk kotakku. Terus ya aku berusaha nonton di YouTube, nanyain ke teman-teman sama materi yang ketinggalan kayak gitu. Kayak berusaha semampunya buat bisa ngembaliin nilai-nilai itu semua biar bagus lagi gitu sih Kak. Gitu ya. Kakak gimana? Kok cuma Kasih jawabannya. Aduh, kalian topin dulu. kan maksudnya. Kayak gitu ya. Oh kayak gitu ya. Terus pas Kak Yugus ngerasa capek gitu, pernah nggak sih Kak Yugus berusaha untuk cerita sama orang-orang di sekitar atau orang tua misalnya, adiknya Kak Yugus atau teman-teman, pernah nggak sih Kak?
Kalau untuk cerita masalahku tuh, karena aku orangnya introvert, jadi kayak aku tuh sering mendem permasalahanku sendiri. Kayak aku tuh nggak suka cerita ke orang-orang tentang masalahku. Jadinya kayak aku mendem terus gitu loh, kayak biar aku yang ngerasain, kadang bikin pusing sendiri gitu kak. Jadi kayak merambat kemana-mana jadinya gitu. Jadi nggak konsen ngerjain sesuatu. Kak Igus kan bilang nggak suka cerita ya sama orang-orang. Apa sih kok bisa Kak Igus kok bisa sih Kak Igus ngerasa nggak suka untuk cerita ke orang-orang? Nah itu dah kadang aku nggak ngerti sama diri sendiri kenapa bisa kayak gitu, padahal aku tuh butuh temen buat aku ngungkapin semuanya, tapi kadang kalau udah ada temen tuh aku malah diem aja gitu loh, kayak aku nggak mau mereka tahu, kayak cukup aku aja yang ngerasain gitu. Walaupun kadang temen-temen tuh nanya, gimana hari-hari ke, baik nggak, terus aku ya berusaha jawab baik-baik aja sih, padahal sebenarnya enggak. Tapi pernah nggak sih berusaha untuk ungkapinnya? Pernah sih, sempat waktu ini juga cerita sama teman, kayak kadang ngungkapin semuanya itu bikin kita ngerasa lega gitu lah daripada mendem sendiri kan. Itu pernah aku coba waktu ini sama teman-temanku, terus kadang mereka juga ngasih motivasi ke aku, misalnya kalau ada masalah tuh ya diungkapin, jangan dipendam gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu, kayak aku lebih suka mendem sendiri, nggak suka cerita. Oh gitu ya Kak. Ada nggak sih itu berpengaruh sama nilai-nilai Kak Igus di tugas-tugas kuliah? Itu sih sebenarnya faktor kenapa aku bisa ngerasain capek itu semua. Kayak semester ini tuh kan emang benar-benar sibuk, jadi kayak aku ngerasa nilai-nilaiku tuh semakin turun gitu loh. Kayak aku juga nggak ada waktu untuk belajar kayak dulu, kayak emang full sekarang di luar aja. Apalagi KP itu kan bikin nggak konsen buat kelas itu biasanya. Kadang pas lagi kelas dipanggil lah, disuruh ini disuruh itu, jadi kayak gimana ya, jadi nggak fokus gitu, jadi kayak nilai-nilaiku tuh jadi turun gitu. Pas nilainya Kak Igus itu turun, apa sih yang Kak Igus lakuin? Yang aku lakuin itu awal-awalnya aku kan kayak sedih banget gitu, kok bisa anjlok gini, nggak ada yang masuk kotakku. Terus ya aku berusaha nonton-nonton di YouTube, nanyain ke teman-teman sama materi yang ketinggalan kayak gitu, kayak berusaha semampunya buat bisa ngembaliin nilai-nilai itu semua biar bagus lagi gitu sih Kak. Gitu ya. Terus pas Kak Igus ngerasa capek gitu, pernah nggak sih Kak Igus berusaha untuk cerita sama orang-orang di sekitar atau orang tua, misalnya adiknya Kak Igus atau teman-teman, pernah nggak sih Kak? Kalau untuk cerita masalahku tuh, karena aku orangnya introvert, jadi kayak aku tuh sering mendem permasalahanku sendiri. Kayak aku tuh nggak suka cerita ke orang-orang tentang masalahku. Jadinya kayak aku mendem terus gitu loh, kayak biar aku yang ngerasain, kadang bikin pusing sendiri gitu loh Kak. Jadi kayak merambat kemana-mana jadinya gitu. Jadi nggak konsen ngerjain sesuatu. Kak Igus kan bilang nggak suka cerita ya sama orang-orang. Apa sih kok bisa Kak Igus Kak Igus ngerasa nggak suka untuk cerita ke orang-orang? Nah itu dah kadang aku nggak ngerti sama diri sendiri kenapa bisa kayak gitu, padahal aku tuh butuh temen buat aku ngungkapin semuanya, tapi kadang kalau udah ada temen tuh aku malah diem aja gitu loh, kayak aku nggak mau mereka tahu, kayak cukup aku aja yang ngerasain gitu. Walaupun kadang temen-temen tuh nanya, gimana hari-hari ke, baik nggak, terus aku ya berusaha jawab baik-baik aja sih, padahal sebenarnya enggak. Tapi pernah nggak sih berusaha untuk ungkapinnya? Pernah sih, sempat waktu ini juga cerita sama teman, kayak kadang ngungkapin semuanya itu bikin kita ngerasa lega gitu lah daripada mendem sendiri kan. Itu pernah aku coba waktu ini sama teman-temanku, terus kadang mereka juga ngasih motivasi ke aku, misalnya kalau ada masalah tuh ya diungkapin, jangan dipendam gitu. Tapi kadang-kadang ya gitu, kayak aku lebih suka mendem sendiri, nggak suka cerita. Oh gitu ya Kak. Kak. Jadi sekarang kan kayaknya waktunya udah mulai habis. Ada yang mau Kak Ibu sampaikan lagi nggak ya kira-kira? Yang aku sampein, nggak
ada sih kak, cuman kayak gitulah, aku kadang-kadang capek gitu kak. Kayak aku bingung juga aku mesti gimana, kayak aku mau nanya ke orang-orang tuh juga aku males gitu, kayak ya udah sih jadi pendem aja. Oh gitu ya. Jadi masanya di sini masih ke yang lebih mendem aja ya. Aku Capek nggak itu bisa mendem. ngungkapin apa yang situasi apa yang lagi aku alami gitu. Apa sih yang ngebuat Kak Igus mendem kayak gitu? Nah itu sih sebenarnya yang aku nggak tahu kenapa aku bisa kayak gitu. Kayak gimana ya, setiap orang tuh kan memiliki perasaan yang beda-beda. Kadang suka cerita ke temannya, bermotivasi gitu. Kayak aku tuh kadang nggak suka aja gitu. Kayak biarin aku yang tahu, aku yang ngejalanin, dan aku yang merubah gitu. Oh gitu ya. Oke, jadi karena ini sesinya itu udah berakhir, nanti Kak Igus bisa lanjut konselingnya tuh di besok hari jam 2 ya Kak? Iya, besok ya jam 2. Iya, segitu aja dulu. Tapi di sini juga kan? Iya, sama waktu dan tempatnya sama ya Iya. seperti hari ini, sama saya juga. Oke, Gitu. Kak. Ya udah. Makasih ya Kak atas waktunya. Iya, terima kasih juga Kak.